Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, di hari yang baru ini kita masih diperkenankannya untuk merasakan berkat dan pengasihan Tuhan. Mari, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau dengar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru ini yang Kau masih percayakan untuk kami jalani. Bapa dalam surga, kami mau melakukan segala aktivitas kami di hari ini lagi. Tapi sebelumnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini melalui hamba-Mu, kami boleh mengerti dan mampu menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami mampu dalam hidup kami di hari ini, kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada istilah pohon dikenal dari buahnya. Maka anak-anak Tuhan atau orang Kristen dikenal dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya, yaitu mengasihi sesama. Itu adalah kasih. Firman Tuhan hari ini menyatakan perintah dari Allah. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup saling mengasihi. Seorang yang hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, itulah yang mampu untuk hidup saling mengasihi dengan kasih yang asalnya dari Allah. Dan kasih Allah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang patuh akan perintah Allah yang berjalan dalam kebenaran. Melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa perintah ini mengingatkan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti hidup saling mengasihi. Mungkin kita sering mendengar ada seseorang yang kita lihat, yang kita dengar, dia percaya kepada Yesus Kristus, tetapi sikap dan perbuatannya selalu menyakiti orang lain. Contohnya, dia katakan dia percaya kepada Yesus Kristus, tetapi perlakuannya kepada orang-orang yang ada di rumahnya, terkhusus mungkin asisten di rumahnya, tidak menunjukkan sebagai orang percaya. Mengucap kata-kata kotor, meremehkan orang lain. Ada juga orang yang hidupnya dikatakan sering sekali menolong orang lain dan rela untuk memberikan sumbangan untuk menunjukkan kasih, tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen yang terjebak dengan pengertian ini. Dan tidak jarang kita selalu membenarkan bagian lebih baik hidup menolong orang lain dan sering membantu orang lain walaupun tidak percaya kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai yang kelima mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya,
di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jelas sekali orang yang menyatakan dia hidup dan percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak hidup dalam kasih dengan menunjukkan kasihnya kepada orang lain, maka kepercayaannya tersebut kepercayaan yang cacat. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 juga dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Maka bagi orang yang melakukan kasih, yang dia katakan dia melakukan kasih dengan menolong orang lain, membantu orang lain dalam kesulitan-kesulitannya, tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus, sama juga kasih yang dia lakukan juga kasih yang cacat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perintah Allah bagi kita di hari ini jelas sekali mengingatkan kita sebagai orang yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, berarti hidupnya penuh kasih. Sebab mengasihi sesama tidak dapat dilakukan kecuali oleh iman yang didasarkan pada Kristus Yesus, Anak Allah yang kita percayai. Mari saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup di dalam perintah Allah, yaitu dengan mewujudkan kasih Allah dengan saling mengasihi, karena Allah adalah kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami tahu untuk mewujudkan kasih yang datangnya dari Allah untuk hidup kami bagi orang lain itu tidak mudah. Oleh sebab itu, Engkau ajar kami, kuatkan kami, agar kami mampu melakukan perintah-Mu seperti yang Engkau inginkan untuk kami tetap hidup di dalam Yesus Kristus, dan hidup kami menunjukkan kasih yang datangnya dari Engkau. Dan saat ini juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor dan di Sukabumi. Tuhan juga yang memberkati mereka. Setiap pergumulan hidup jemaat Tuhan yang ada di Runggun Bogor, begitu juga Perpulungan Sukabumi, biarlah Engkau yang berkarya sehingga mereka tetap mampu menjalaninya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Berkati hamba-Mu, pendeta kami, dan pertua diaken dan emeritus kami, pelayan-pelayan KKR kami, serta pengurus kategorial yang Tuhan percayakan untuk melayani di Runggun Bogor, begitu juga Sukabumi, agar mereka tetap bersatu hati untuk mewujudkan kasih Allah di dalam hidup dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab doa kami ini kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.